Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang terakhir di triwulan ini kita belajar tentang bersinar dengan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, mari berdonasi untuk sekolah Advent yang ada di kota Semarang dalam proses pembangunan sarana olahraga untuk mempersiapkan tahun ajaran yang baru. Terima kasih saudara-saudara yang sudah berdonasi, kiranya Tuhan memberkati. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk berdonasi, saudara-saudara boleh berdonasi melalui nomor rekening yang tertera di akhir video ini. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membandingkan 1 Tesalonika 5 ayat 1-6 dengan kitab Wahyu karena memiliki hubungan atau paralel antara satu dengan yang lain meskipun penulisnya berbeda dan dalam kurun waktu yang berbeda. Saya membuat sebuah skema seperti ini berhubungan dengan 1 Tesalonika 5 ayat 1-6 dengan kitab Wahyu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-6, maka di sana Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu sama seperti pencuri. Apa maksudnya? Itu artinya kedatangan Yesus itu tidak ada yang tahu. Firman Tuhan tidak memberitahukan kapan waktunya. Itulah sebabnya istilahnya adalah sama seperti seorang pencuri. Nah, meskipun kedatangan Yesus tidak ada yang tahu kapan waktunya di sana, tetapi Rasul Paulus mengatakan bagi anak-anak terang, maka ini bukanlah satu hal yang mengejutkan karena memang sudah dikasih tahu kalau hal itu terjadi nanti memang persiapan bekal bagi anak-anak terang, yaitu yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya atau percaya kepada Alkitab. Itulah sebabnya maka dalam Yohanes 17 ayat 17 Alkitab adalah kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Apa yang disampaikan di dalam Alkitab adalah benar. Nubuatan yang disampaikan itu adalah benar. Berbicara tentang krisis akhir di mana setan memiliki muslihat untuk membuat umat-umat Tuhan jauh dari Tuhan, semuanya akan terjadi. Maka mengacu kepada kitab Daniel pasal 2, yaitu mimpi Raja Nebukadnezar, ini adalah bukti yang nyata ketika Raja Nebukadnezar melihat patung yang menggambarkan 4 kerajaan yang ada di bumi, Babel, Media Persia, Yunani, dan juga Romawi, semuanya terjawab dalam sejarah, tergenapi semuanya di sana. Hanya satu yang belum tergenapi, yaitu batu menimpa patung dan batu itu menjadi besar. Itulah kedatangan Yesus yang kedua kali dan kerajaan Tuhan. Sejalan dengan bagian terakhir ini, kedatangan Yesus yang kedua. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Tapi itu pasti akan terjadi karena memang Alkitab adalah kebenaran. Apa yang disampaikan pasti benar terjadi. Meskipun waktunya tidak diberitahukan, tapi Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk tidak tidur. Maksudnya kerohaniannya jangan tidur. Dan untuk waspada atau berjaga-jaga. Kalau kita bandingkan dalam Matius 26 ayat 40-41, berbicara tentang berjaga-jaga, maka Yesus mengatakan berjaga-jagalah. Artinya dengan cara berdoa. Jadi berjaga-jaga ini maksudnya adalah memiliki hubungan dengan Tuhan dalam doa di sana. Nah, sebelum Yesus datang untuk kedua kali meskipun waktunya tidak tahu, Rasul Paulus hanya menyampaikan kamu harus selalu berdoa kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Begitu maksudnya. Maka ini sejalan atau sama dengan pekabaran 3 malaikat di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Di mana pekabaran 3 malaikat ini mengajak kepada setiap orang untuk menyembah Tuhan sebagai Sang Pencipta, memiliki hubungan dengan Tuhan di sana. Jadi sejalan. Itulah sebabnya maka baik dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-6 ataupun pekabaran 3 malaikat, sama-sama di sana persiapan kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah yang harus dilakukan, memiliki hubungan dekat dengan Tuhan dalam ibadah, dalam doa, dan dalam firman-Nya. Lebih jauh lagi, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5, ketika Rasul Paulus berbicara tentang anak-anak terang. Apa yang dimaksud dengan anak-anak terang di sana? Wahyu 18 ayat 1, ketika terang ada di bumi ini oleh karena kemuliaan Tuhan yang turun ke atas bumi ini. Jadi yang membuat terang itu adalah kemuliaan Tuhan. Nah, maka dalam Keluaran 33 ayat 18-19 kita mendapatkan jawaban. Musa mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu sama dengan karakter Tuhan. Jadi orang-orang yang disebut sebagai anak-anak terang adalah orang-orang yang memiliki karakter Tuhan di dalam hidupnya. Dan karakter Tuhan itu adalah kasih. Dan ini sejalan dengan hukum Tuhan, yaitu hukum kasih. Itulah sebabnya maka persiapan yang harus disiapkan dalam kedatangan Yesus yang kedua kali adalah memiliki karakter Tuhan di dalam hukumnya yang adalah meterai Allah, yaitu
hukum kasih. Kita bersyukur bahwa Gereja Masa Advent hari ke-7 ada di zaman akhir ini untuk membawa pekabaran ini kepada seluruh dunia, datang kepada Tuhan, menyembah Dia sebagai Sang Pencipta, menuruti hukum-hukumnya, termasuk penurutan kepada hukum yang keempat, yaitu tentang hari Sabat. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.